Kembali lagi dengan Horror Story Time. Kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah kisah jasad yang terkurung di dalam tembok rumah Belanda. Seperti biasa, nama dalam cerita ini sudah disamarkan. Cerita ini terjadi di kota Cilacap pada tahun 1991. Pada saat itu, Mas Wibi masih duduk di bangku SD. Mas Wibi mendapatkan cerita ini dari seorang saksi yang mengalaminya langsung. Karena pada saat itu memang cukup heboh berita kejadian ini di lingkungan tempat tinggal Mas Wibi. Ketika itu, Mas Wibi tinggal bersama orang tuanya di rumah dinas yang terletak tepat di samping kantor. Kedua orang tuanya bekerja di PT Pos Indonesia. Rumah dinas orang tua Mas Wibi bisa dibilang rumah baru. Kondisinya cukup asri dan nyaman. Beberapa langkah di belakang rumah terdapat rumah dinas kepala kantor. Rumahnya cukup besar, dengan arsitektur khas rumah bergaya Belanda di masa lampau. Rumah tersebut dihuni oleh kepala kantor, beserta keluarganya, ditambah satu lagi asisten rumah tangga. Rumah tersebut sangat klasik, benar-benar masih terlihat original tanpa ada perubahan apapun dari bentuk awal rumah tersebut dibangun. Benar-benar masih terlihat original, tanpa ada perubahan apapun dari bentuk awal rumah itu dibangun. Hanya ditambah pagar besi, kamar mandi, dan ruang dapur yang diperlebar. Dan di bagian belakang rumah tersebut terdapat halaman luas dan sebuah pohon besar yang sampai sekarang pun Mas Wibi tidak mengetahui jenis pohon itu. Yang pasti pohonnya cukup besar dan daunnya rimbun. Konon rumah tersebut dulunya ditinggali oleh seorang petinggi militer dari Belanda. Entah siapa dan apa pangkatnya masih tanda tanya. Dan di rumah itu beliau tinggal bersama seorang istri dan seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Singkat cerita, hari itu hari Senin. Kepala kantor yang bernama Pak Jaya bersama keluarganya akan pergi keluar kota karena ada urusan keluarga di Bandung. Dan katanya akan pergi selama 4 hari. Selama dia ada di luar kota, dia meminta 2 orang cleaning service kantor untuk mengecat dan memperbaiki beberapa kamar di rumahnya, dan sekaligus menjaga rumah tersebut selama Pak Jaya keluar kota. Malam hari pertama, ketika 2 orang cleaning service itu sedang tertidur, yang posisinya di dekat dapur dan menghadap langsung ke ruang tamu. Sekitar pukul 2 pagi, salah seorang di antara mereka terbangun karena mendengar sesuatu. Ternyata suara itu berasal dari langkah sepatu seseorang. Setengah sadar, dia mencoba mencari dari mana asal suara tersebut. Dan sontak dia kaget. Ternyata di ruang tamu ada seseorang berbadan tegap dan tinggi dengan berpakaian militer Belanda mondar-mandir di ruang tamu. Kaget bukan main. Lalu cleaning service tersebut mencoba membangunkan temannya. Tapi semua badannya terasa kaku. Bahkan untuk sekedar teriak pun dirinya tak sanggup. Sampai tiba-tiba dia terbangun dengan waktu yang sudah pagi. Di malam hari kedua, jam menunjukkan pukul 8 malam. Mereka berdua masih asik mengobrol sambil ngopi-ngopi di teras rumah. Tiba-tiba terdengar suara lantunan suara biola yang entah dari mana datangnya. Lalu kedua orang itu mencoba mencari sumber suara biola tersebut. Tapi tidak lama suara itu pun hilang. Karena kebingungan, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan tidur. Jam 11 malam, suara biola itu kembali muncul. Dan kali ini cukup lantang terdengar. Tanpa pikir panjang, kedua cleaning service tersebut pun langsung mencari dari mana sumber suara itu berasal. Tidak lama pencarian, ternyata sumber suara biola itu terdengar dari dalam tembok belakang dapur yang sudah lama tak pernah dipakai, yang posisinya tepat di belakang rumah dekat pohon besar itu. Dan pencarian pun mereka putuskan untuk dilanjutkan esok hari.
Pagi harinya, kedua cleaning service yang penasaran itu mencoba membongkar tembok di dapur yang lama tak terpakai itu. Dan mereka dikagetkan dengan ditemukan sebuah biola kuno dengan keadaan yang kurang baik dan penuh debu. Aneh dan bikin penasaran, kenapa bisa ada biola kuno di sana? Dengan penuh tanda tanya yang tak pernah terjawab, mereka pikir nanti saja laporkan kepada sang kepala kantor, biar bisa dipastikan itu biola milik siapa. Malam hari ketiga, lagi-lagi di jam 11 malam, mereka berdua terbangun karena ada suara yang cukup mengganggu, yaitu samar-samar suara nyanyian dari anak kecil. Masih dalam keadaan setengah sadar, mereka mencoba menerka suara itu dari mana. Ya, sosok menyeramkan tersebut mengatakan viol berulang kali. Dengan ketakutan yang luar biasa, kedua cleaning service itu mencoba lari. Tapi kaki mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Mulut mereka pun kaku, dan keduanya hanya bisa berdoa. Kemudian mereka tersadar. Ketika hari sudah mulai menjelang pagi, datanglah mobil kepala kantor beserta keluarganya yang baru datang dari Bandung. Kedua cleaning service itu pun menceritakan pengalaman menyeramkan di rumah itu. Masih dalam posisi tak percaya, sang kepala kantor pun mencoba mencari informasi kepada beberapa sesepuh di daerah itu. Dan ternyata, kisah masa lalu rumah tersebut. Menurut sesepuh yang paham soal rumah itu, memang dikatakan jika dahulunya pada tahun 1930, rumah tersebut dihuni oleh seorang petinggi militer Belanda yang cukup terpandang dan sangat bersahabat dengan kaum pribumi. Dia memiliki satu istri dan seorang anak perempuan yang bernama Elin Rosali. Anak perempuannya yang bernama Elin ini memang sangat dikenal suka bermain biola. Kalau ada jamuan dengan perangkat desa dan lain-lain, biasanya Elin suka unjuk kebolehan di depan para tamu. Elin adalah anak yang aktif dan mudah bergaul. Dia anak yang sangat supel dan lincah. Kejadian berdarah terjadi di rumah itu pada tahun 1930-an. Pada pukul 8 malam, tanpa disangka-sangka, terjadi sebuah perampokan oleh beberapa kelompok yang menggunakan tutup muka ke rumah petinggi Belanda tersebut. 4 penjaga rumah dibunuh dengan sadis menggunakan celurit dan pedang. Karena mendengar keributan di luar rumah, sang pemilik rumah pun langsung menyuruh istrinya untuk bersembunyi. Lalu sang istri mengambil Elin dan menyuruh dia bersembunyi di tempat khusus yang sudah dipersiapkan, yaitu sebuah ruangan khusus tersembunyi di balik tembok tebal di belakang dapur. Setelah Elin dirasa sudah aman, lalu sang istri kembali ke dalam rumah. Tetapi ternyata perampok sudah berada di dalam rumah dan suaminya sudah tewas dengan kepala terpisah dari badannya. Dan akhirnya sang istri pun ikut dibunuh perampok tersebut dengan cara yang sangat sadis. Sementara itu, Elin yang sendirian terkunci di dalam ruang persembunyian itu akhirnya ikut tewas karena kekurangan udara. Jasad Elin baru diketemukan dan dievakuasi 20 tahun kemudian. Itu pun secara tidak sengaja ketika proses renovasi ulang rumah tersebut.